Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita mesti banyak bersyukur karena Allah SWT masih berikan umur panjang, masih diberikan sehat, diberikan cinta, diberikan uh, iman, diberikan uh, kesempatan untuk bisa talabul ilmi. Dan malam hari ini kita akan menggali seberapa kuat intuisi setiap kita. Artinya, meskipun banyak para suami yang tidak hadir, lebih banyak istri yang eh, apa namanya, yang gabung, tapi berharap bahwa eh, kita malam hari ini akan mendapatkan satu eh, apa istilahnya, pencerahan yang lebih mumpuni, lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap kita. Nah, bagaimana atau apa yang akan kita sama-sama kerjakan malam hari ini adalah bagian di mana ketika kita paham bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kepada kita anugerahnya, dan kemudian setiap manusia adalah bagian yang kita sama-sama paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menuntut kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini yang kita akan jadikan sebagai sebuah pembelajaran adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu. Ya, ini apa? Eh, Ketika kita memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, hadirkan dalam hidup kita itu harus kita sikapi dengan benar, maka ini yang kemudian harus kita sama-sama pahami. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini berkait dengan beberapa hari ini atau beberapa pekan terakhir, sebulan ini lah ya, saya dan Ustadz Ruli selalu membahas tentang bagaimana para suami dan para istri sehingga punya PR yang sangat banyak, terutama kedekatan kepada Allah Taala yang kemudian harus diimbangi dengan aplikasi. Betapa kita tahu bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita ini kadang-kadang ada rentang di mana setiap orang dinaikkan eh, keimanannya karena ketaatannya, tetapi ada orang yang kemudian diturunkan keimanannya karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ada orang yang begitu tangguh menghadapi berbagai persoalan, tapi ada orang yang kemudian eh, tidak mampu bertahan dengan pola yang ada, sehingga mindset yang ada di kepalanya kemudian menjadi sangat, sangat beragam. Oke, dari di antara 11 orang ini yang siap belajar ada berapa orang? Kepengen tahu? Dalam pengertian aktif ya, ikut aktif. Satu, cuma satu, cuma Nadia doang. Iki loh siji loh siji Dua, Mbak Dina. Udah, cuma berdua doang. siji Paselo. siji Mana? Butuhnya ikon. siji siji moh siji. Baru dua orang ya, yang lain nggak siap ya? Baiklah, nggak bisa dipaksa sih.
Karena interaksi itu kadang-kadang butuh Oh, effort. Ada yang rebahan sambil ini nggak apa-apa deh. Oke, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saya untuk bertiga sama Bude. Eh, baik, berempat sama Mas Elo. Baik. Jadi dari 12 cuma 4 ya yang mau belajar ya. Yang lainnya nih di remove aja ya atau gimana ya? 5 sama istri saya tuh, si Hal Oh, dengerin. Masya Allah. Taib, 6 sama admin. nggak ngacung adminnya. Oke, mana ini dia? Ini dia. Pak Ahmad raise hand dong. Iya, Di jorok ngacung. oke. Izinkan saya sharing ya. Nah, suami nanggung, istri jawab. Oke, yang raise hand sudah, terima kasih. Baik, suami nanggung, istri jawab. Kita belajar. Malam hari ini belajar teliti. Ya, nanti boleh setelah ini kita siapkan kertas dan pena, boleh pensil. Ya. Boleh pakai handphone nggak? Udah enggak. Nulis. Baik, kita mulai ya. Ada berapa gambar binatang di depan Anda ini? Boleh di zoom, boleh di macam-macam. Silakan. Saya kasih waktu eh, 1 menit deh. Tulis ya di chat ya. Ada berapa banyak binatang di depan kita ini? Boleh langsung ketik saja. Ada berapanya? Gak usah disebut, nanti bocorin yang lain. 10. Nah kan, baru diomong. Dekat jambak nih. 12 tuh, Budina. Gak usah diomongin. Iya, iya. Oke. Baik. Yang lain ditunggu. Yang lain bisa ditunggu. Terus 1 menit. Baik. Berapa yang terakhir tadi? Mana sih? Terakhir 10 jawabannya tadi Nadia ya. Wah, Syihao langsung berhitung dia. IR Sanse Liu Cipa Ciuse. Admin. Yang tulis aja. Oke. Yang lain? Yang nggak mau jawab mesti nggak usah ngaji deh. Kudui sama Teh Nadia sama. Oh, ada ular nih. Hmm. Jangan dibunyiin.
Oh iya lupa. Ambeng nih. Iya nih bukannya ngertiin. Kan mami dulu nih wis tambang. Selo tambang Rwandano. Pantesan jamaahnya tampeng-tampeng. Disuruh antisipasi apa, suruh partisipasi aja nggak nongol. Oke, baik. Sudah sama-sama kita berhitung. Oke. Pertama di depan sebelah kiri ada yang kita sebut sebagai sirip hiu, ya, buntut hiu masuk ke kepala gajah. Gajahnya satu, ya, gajah. Terus ikan di depan itu. Terus bawahnya gadingnya itu buaya, ya, gadingnya buaya. Matanya ikan. Terus kura-kura, ya. Terus kupingnya itu kura-kura. Terus geser sedikit di dekat paha kanan itu ada nyamuk, ada keledai, ada anjing, ada tikus, ada kucing. Di depannya keledai itu ada udang. Iya. Oke. Gitu ya. Nah, ada buaya, ada udang, ada tikus, ada kucing, ada ular, ya. Ada. Nah. Udah beda udang yang kita makan kemarin nggak kayak gitu bentuknya. Baik. Artinya kalau ada yang mendekati segini banyak, biasanya agak teliti, gitu ya. Nah, begitu pula ketika kita berhadapan dengan satu situasi yang kadang-kadang persoalan-persoalan keluarga itu menjadi oke, Bude, Darmi, Syafakillah. Ya. Ada yang bilang 6, ada yang 11, ada yang 12, ya. Ada tikus, ada 6, ada ular juga 11 ya, dan seterusnya. Oke, tambah ular di buntut. Buaya di mana? Oke. Nah, udangnya kelewat hitung saya. Baik. Nah, ketelitian kita di dalam mempelajari sebuah masalah itu tergantung daripada apa yang ada pada kita. Gitu. Nah, kemudian yang terpenting adalah bagian yang kita sebut sebagai introspeksi. Karena yang kita pahami ketika kita mengerti bahwa apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan kita itu adalah bagian yang sebetulnya ada yang bisa kita eksplor jauh lebih panjang. Contohnya begini. Mari kita perhatikan, oke, siapin kertas. Siapin kertas dan pena. Sudah? Udah. Oke. Bu Yani pegang pena nggak? Bu Dwi Astuti pegang pena nggak? Mbak Meli pegang pena nggak? Bu Dia, Dokter Eka. Saya keluar dari yang ini deh, ganggu. Gang udah. Oke. Nah, sudah ya. Bu Dwi sudah pegang pena sama kertas. Mbak Din? Pegang buku dan pena. Siap. Oke. Siap ya. Sekarang ini nggak usah dibocorin. Ya, nggak usah dibocorin, nggak usah ditulis di ruang chat, tapi tulis di kertasnya. Dan ini sifatnya private. Oke. Dan Nina di Lampung sudah pegang pena dan kertas? Siap ya? Siap. Baik. Sekarang dalam waktu 1 menit,
tulis 5 sifat baik kita. Mulai dari sekarang, silakan. Ciahau tulis sendiri, Mas Elok tulis sendiri ya. Sifat baik, silakan. Tiga 30 detik. Tinggal 30 detik lagi. 40 detik. 10 detik lagi. 3, 2, 1, selesai. Oke, silakan dibaca. Mulai dari kabin dulu deh. Mas Elok dibaca 5 sifat baiknya apa? Ketemu. Afan nih nggak ada baik-baiknya saya mah. Oke, bagus. Ciao. Eh, sabar. Udah itu aja. Oke, good. Kan harus sabar-sabar ya. Nadia, Kamu ya sabar. Mudah memaafkan, mudah 1, menyesuaikan diri, 2, mudah menolong, 3, husnuzon, 4, penyayang. 5. Oke. Bude Darmi. Oke, lagi serak suaranya. Badin, Wonogiri, monggo. Nggak tegaan, senang berbagi, ramah, ambis, sama husnuzon. Oke. Bu Dwi. Satu aja, ramah. Oh, Bu Dwi Astuti ya. Bu Dwi Sundari, Sukoco. Oke, mikrofon masih rusak mungkin. Kebanyakan kenggiling, empek-empek. Oke. Tenina, 5. Merasa perlu belajar, mau mendengar, observant, tidak judgmental, dan memberi unsur pada sahabat. Masya Allah. Mbak Wulan. Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan. Oke, skip. Mbak Yani, Hong Kong. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Salam. Oh ya, Mbak Wulan, silakan. Kalau saya paling cuma ramah sama suka ngajak ngaji. Oke, udah itu aja. Itu aja Ustaz. Oke. Mbak Meli. Assalamualaikum, Ude. Iya, Salam. Ustaz. Mau mendengar teman, mau membantu, penyayang. Apalagi ya Ustaz? Nggak tahu. Itu aja Kan Mbak Meli mungkin. yang tahu. Oke, 3 aja. Iya. Bude Darmi. Yani, Ude. Hah? Yani. Bentar. Bude Darmi Oh. udah maafkan, cepat kasihan, sedang bantu orang. Oke, Mbak Yani. Senang belajar hal baru. Oke. Udah memaafkan, nggak 2, pelit. 3. Ada berapa tuh? 3. 1, 2. Senang belajar baru, senang belajar hal baru, nggak pelit, mudah memaafkan, sabar, sama perhatian. Oke. Bu Dia Bandung. Maaf, Ude, saya baru Ya. nyimak. Apa Ya. pertanyaannya? Oh, alah. Baiklah, lupakan. Dokter Eka, silakan. Ya udah, jujur, peduli, terbuka, ramah, pengingat, telaten, mau berbagi. Oh, ada 7 tuh. Lebih kuota. Oke, Bu Nia Tangsel. Afwan, Ustaz baru gabung. Oke, baiklah. Baik. Sekarang dibalik kertasnya. Dibalik kertasnya, cepat dibalik. Kita akan mulai tuliskan 7 sifat buruk. Mulai dari sekarang. Silakan.
30 detik. Sepuluh detik lagi. Satu, dua, tiga, empat. Selesai. Oke. Dari Mbak Nia dulu. Diundur. Mbak Nia Tangsel. Sebut 7 keburukan. Silakan. Selingkuh, ngerasa paling benar, kasar, sombong, merasa paling pintar, egois, nggak mau belajar. Oke. Ini yang ada pada orang lain kan ya? Maksudnya ini yang ada pada diri kita maksudnya. Oke, Dokter Eka. Ya udah, kurang sabar, kadang sulit memaafkan, kurang percaya diri, untuk mata pelajaran tertentu merasa sulit belajar, kadang mudah menyerah, sombong, dan merasa benar. Oke. Bu Dia, Bandung. 7 sifat buruknya. Oke. Mbak Meli, 7 sifat buruk. Cepat marah, mudah panik, terlalu teliti, overthinking, perhitungan, moody, tidak pede, kurang sabar. Oke. 8 tuh. Mbak Yani. Nggak pede. Itu aja sih yang paling Oke. Mbak Bulan. Halo? Ya? Ya. Saya ada banyak Ustaz. Mudah 7 marah, dulu aja. kurang sabar, ya. Mudah marah, kurang sabar. 2, pencemburu. 3, kadang-kadang egois. Terus keras kepala, sama cerewet. Oke, masih kurang 1. Tadi ngomongin banyak. Oke, Bu Dwi. Bu Dwi Astuti. Ya, Masih baik. banyak Ustaz. 1, tidak tegas, susah mengambil keputusan. Ketiga, tidak sabar, emosi, suka tergesa-gesa, mudah memaafkan tapi susah melupakan, panikan. Oke. Tanina Bandung, yang Lampung. Punten. Mudah cemas, tidak terbuka pada orang lain, tidak mudah melupakan, tidak mudah percaya pada orang, terus susah bilang tidak, terus nggak tegaan, itu. Baik, masih kurang 1. Bu Dwi Sundari cuek, tajam, mudah marah, spontan. Woi. Keras kepala. Oke. Mbak Dina. Keras kepala, boros, mudah baper, sulit memaafkan, gampang nangis, usil, overthinking. Ini Alisa Pak Era nih. Kata kakak. Aira itu kayaknya ya. Masya Allah. Oke. Bu Darmi, mudah kecewa, sulit melupakan, spontan. Kalau nggak ada kue yang berkenan. Kadang ada rasa malas, kurang pede, mudah. Oke, masih banyak lagi. Tena dia. Dia udah gampang nangis, gampang lupa, suka random, pemalu, suka ngayal, nggak pedean, nggak enakan. 1 lagi, suka ngapus pesan. Iya. Sekarang Mas Nandar. 5 kebaikan dulu. Sabar, murah senyum, sopan, ramah, semangat. Sifat buruk. Buruknya mudah ngantuk, gampang terpancing, kadang gampang maafin tapi sulit lupain. Kadang-kadang kurang mau belajar. Apalagi ya, sama egois. Oke.
Masih kurang 2 lagi. Oke. Jehal, Eh, saya panikan sama introvert. 5 lagi? Nggak ada. Hmm, Oke. ada nggak? Ya, kamu sendiri lah. Masa aktif kamu? Kan suruh kamu sendiri nilai. Nggak usah berantem, nggak usah Iya. berantem. Udah ini gara-gara ini. Mas Elo, Saya banyak Ustaz. kelihatan. Mm-mm. Galak. Sholat, males. Quran nggak hafal-hafal. Apalagi ya. Jutek. Tuh. Jangan yakin. Ayo, ayo ngomong semuanya. Jangan ngomel. Nggak sabaran. Galak. Oke. Banyak saya mah banyak. Tuh galak. Tuh, tadi udah galak. Galak. Nanti kasih stiker tuh. Kalau kita perhatikan, kecepatan untuk mengumpulkan data sifat baik kita sama sifat buruk kita lebih cepat mana? Baik. Buruk. Sifat baik Oke. lebih cepat. Oke, sebaik lebih cepat. Karena semua orang rata-rata kepengen memunculkan kebaikan-kebaikan. Saya pun kalau disuruh nulis 5 kebaikan, 5 keburukan, pasti lebih cepat kebaikannya. Tapi ketika kita tahu bahwa kondisi ini ketika berhadapan dengan kita kan makhluk sosial ya, kita berhadapan sama banyak orang dan kemudian kita akan berusaha untuk mana bagian yang keburukan-keburukan kita tekan sebisa-bisanya supaya kita dianggap baik sama orang lain. Nah, yang terjadi begini, saya kasih satu ilustrasi. Saya terima telepon dari seorang kawan, saya nggak sebut namanya, sebut saja A. Dia telepon dengan mujamalah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul jannah, katanya. Saya langsung balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul khair. Apa kabar ya Ustadz? Ana rindu sama antum Ustadz. Bisa ketemu nggak Ustadz? Mbak Dasar bisa nggak ke tempat aneh? Anak kasih alamatnya. Kasih alamat. Ternyata dia punya satu perusahaan forwarding. Ya, forwarding itu apa ya? Logistik lah ya. Halas, saya ke sana. Saya sore ke sana. Masya Allah, begitu datang, Ustadz, saya dipeluk, saya dijamu, terus kemudian room tour. Ini ruang ini saat ini ruang anu, ini ruang ini ruangnya ini ruang terus sampai naik ke lantai 2, kemudian sampailah di ruangan beliau. Ini ruangan aneh Ustaz. Mohon doanya Ustaz, usaha ini supaya berkah, supaya bisa ngidupin anak-anak, bla 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 apa segala macam dan seterusnya ini. Nggak lama dari situ saya karena sedikit ngerti soal logistik juga karena sempat ngajar di STMT Trisakti juga, jadi tahu salahnya lah paling tidak. Pak Husni Husin di STMT Trisakti itu sempat jadi sohib lah yarham. Kemudian nggak lama istrinya telepon. Perhatikan diksi yang dia buat. Begitu bunyi telepon, sebentar istri telepon. Halo? Ya. Ah. Ya, ya. Ya, ya. Ya, oke, oke. Iya, ya di rumah aja ntar. Iya, ya. Iya, 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 iya. Ya udah, udah ya, udah ya. Ya udah ya. Hah? Iya sama Ustadz Jambar ini. Iya. Salam Ustadz dari istri Ustadz. Karena beliau juga jamaah saya. Iya, iya. Ya udah, ya udah. Oke, oke. Ya, ya, ya udah, ya udah, ya udah. Ya, oke, oke. Ya, ya. Saya langsung marah tuh. Anak geleng-geleng langsung. Astagfirullahaladzim. Zolim antum. Tuh kok bisa gitu Ustadz? Iya. Antum sama aneh bisa mengucapkan Assalamualaikum ya ahlul jannah. Dan antum sangat baik bicaranya sama aneh. Padahal istri antum itu merelakan dirinya untuk ngurus antum, untuk ngurus anaknya, lepas dari keluarganya, mendapatkan apa dari antum?
Nggak boleh antum kayak gitu. Dia bahkan orang yang paling pertama yang berhak atas kasih sayang antum. Dia orang yang ketika antum telepon sebetulnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul jannah itu dia, bukan aneh. Maka di situ kemudian jadi saya coba kompilasi betapa orang ingin tampil di hadapan orang baiknya saja. Tetapi lupa bahwa pasangannya, belahan jiwanya, kekasih hatinya yang akan membersamai nanti pada saat di surga, itu adalah orang yang paling pantas untuk kemudian bisa diperlakukan dengan sangat baik. Nah, saya alhamdulillahnya pernah bikin grooming buat di Merpati, Nusantara untuk flight attendant-nya. Dan saya juga pernah ngelola kegiatannya Cathay Pacific, ya, airline. Kalau Antuna melihat betapa apa yang dilakukan oleh orang-orang Cathay Pacific itu menjadi sangat well trained. Bayangkan begitu naik pesawat 10 menit, ya, 10 menit take off, itu bisa-bisanya dia bawa gelas isi air hangat untuk orang yang punya bayi. Karena apa? Ada yang tahu? Air hangat itu untuk apa? Diminta aja enggak? Buat bikin susu biar Buat dia bikin ngenyot. susu. Ibu itu nggak minta, tapi begitu dikasih air hangat, apa yang terjadi? Wow, you can read my mind, ah. Anda bisa membaca pikiran saya. Bagaimana mungkin Anda bisa lihat? Padahal yang dilakukan oleh stewardnya atau flight attendant-nya Cathay Pacific itu tidak sebagaimana apa istilahnya, tidak sebagaimana yang dibayangkan. Yang jelas adalah bagian di mana ketika dia sudah terbiasa bahwa dia apalin, dia lihat nomornya, oh nomor sekian ada bayi. Maka 10 menit setelah itu langsung otomatis ada template yang kemudian 10 menit harus dikasih air hangat. Itu kayak baca pikiran. Dia harus taktis melihat bahwa pada saat kapan dia harus memberikan apa dan seterusnya. Itu excellent service. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau kemudian suami pulang gitu ya, saya nggak tahu kalau Ciao sama Bang Selo seperti apa, tapi ketika istri di rumah kemudian menjadi sosok yang ingin memberikan excellent service ke suami misalnya, cari anduk muka seperti ini gitu ya, nggak harus merek yang ini sih, yang mana aja gitu ya, kemudian digulung seperti bikin apa namanya, bikin lumpia gitu ya, dikumpulin jadi segini gitu ya, terus kemudian kasih air panas kalau malam, kalau siang kasih air, masukin kulkas. Pada saat suami datang malam hari kasih yang hangat, masukin magic jar, jangan lupa dikasih lepek supaya nggak ada nasinya, nanti begitu ngelap nasi. Kenapa harus ada itu? Bayangkan kita masuk ke rumah makan Jepang, itu selalu ada handuk basah. Kita masuk first class-nya pesawat, itu dapat handuk basah. Gitu. Jadi perlakuan yang excellent service itu menjadi sangat luar biasa. Bayangin kalau setelah ini kita begitu sama suami, Allahu Akbar. Ini habis ngaji sama siapa ini? Ada perlakuan-perlakuan yang begitu luar biasa yang bisa kita hadirkan untuk kemudian setiap pasangan itu punya kesenangan, punya bagian yang dia menjadi sangat luar biasa. Kalau bahasanya Ustaz Felix Xiao, laki-laki itu cuma 2 kebutuhannya. Ranjangnya sama uangnya selesai, maka selesai. Gitu. Tetapi begini, ketika ada sebagian dari kita yang kemudian menyatakan bahwa banyak keburukan saya nggak mau sampaikan supaya keburukan saya nggak dikenali sama orang, nggak diketahui sama orang, sehingga saya sembunyikan sendiri. Padahal sebetulnya kalau kita berhadapan sama pasangan kita yang seharusnya paling tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita, maka kemudian penyesuaian yang terjadi itu adalah bisa dikurangi
kekecewaannya lewat ta'aruf gitu kan ya. Tapi kalau kita mengarah kepada bagian ta'arufnya mungkin bisa sambil jalan gitu ya, karena ada orang yang kemudian nggak ta'aruf tapi tahu-tahu dijodohin gitu ya, kayak Saiful Bahri sama Siti Nurbaya, saking cintanya ternyata dipenggal sama Dato' Maringgi gitu kan ya, kalau dalam kisahnya Siti Nurbaya itu. Tapi maksud saya gini, ketika ada laki-laki dan perempuan yang kemudian saling mencinta dan Allah takdirkan sebagai sepasang suami istri, apapun kisah di balik itu semua, maka yang terjadi adalah setiap orang punya tanggung jawab. Tidak hanya suami, tidak hanya istri. Dua-duanya harus punya kemampuan untuk bertanggung jawab, dan kalau menurut versinya Coach Ruli, suami harus tanggung jawab, istri harus tangguh. Nah, dalam konteks ini nanti tanggal 15 kita akan pretelin lagi seperti apa kondisi-kondisi yang akan menjadi pemberat atau bagian yang kemudian menjadi penyeimbang, katakanlah begitu. Karena setiap apa yang menjadi bagian value daripada pasangan kita bisa jadi bukan karena persoalan-persoalan yang besar. Bisa jadi sesuatu yang sifatnya kecil-kecil, tetapi menjadi kurang perhatian. Contoh misalnya, saya pernah melihat ada satu pasangan yang kemudian suaminya itu romantis banget. Dia memberikan bunga kepada istrinya, sementara istrinya bukan orang yang terbiasa dengan bahasa bunga. Dia biasa dengan bahasa uang, gitu. Maka apa yang terjadi? Bunga itu begitu biasanya perlakuan para wanita yang senang sama bunga itu, begitu dikasih biasanya digantung karena bunganya seger, digantung kering, dimasukin ke buku atau ke kitab gitu supaya dia bisa jadi lebih lama gitu ya, dia istilahnya diawetin gitu ya, jadi bikin herbarium. Nah sementara ada perempuan yang nggak pernah berkutat dengan itu kan, ya nggak pernah dikasih bunga, mungkin di kampungnya dikasih bunga mungkin ya sekedar bunga plastik atau apalah gitu. Nah ada lagi orang yang kemudian dia mempersembahkan sesuatu yang menurut dia value-nya menjadi sangat luar biasa, yaitu lewat puisi. Ada yang bikin lagu, ada yang lewat nyanyian, ada yang macam-macam. Nah, value itu kemudian tidak bisa disamaratakan dengan drama Korea, tidak bisa disamakan dengan drama telenovelanya Amerika Latin, tidak bisa disamakan dengan drama Turki, gitu, atau aksi opera sabunnya Hollywood, gitu, atau mana saja, gitu ya. Jadi ini sebuah episode yang lagi-lagi Coach Ruli menyatakan bahwa tidak ada ideal dalam kehidupan kita ini. Jadi contoh-contohnya saja sudah begitu banyak dari para nabi, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dari kisah-kisah para sahabiah, gitu, bagaimana mereka memperjuangkan kehidupannya, maka tidak boleh ada satupun wanita yang menyatakan ketika dikasih tahu taatlah kepada suami, kemudian ada apa kalau orang Jawa bilang tuh senggaan gitu, apa istilahnya ya. Jadi kalau dikasih itu denial. Perempuan itu harus taat kepada suami. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Suami yang kayak apa dulu, Ustadz? Kalau suami yang kayak apa dulu, maka Ibunda Asiyah binti Muhazzin, ya, maka dia tidak pantas masuk surga karena suaminya Firaun. Gitu kan ya. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Seburuk apapun akhlak suami, sehancur apapun perilaku suami, bahkan sedurhaka apapun suami kepada istrinya, maka yang terjadi istrinya punya tanggung jawab atas dirinya sendiri dan dia punya ketangguhan untuk berhadapan dengan itu semua. Urusan dia cuma sama Allah. Kan bisa terbayang sama kita bahwa betapa Firaun itu tidak menginginkan anak laki-laki karena tukang sihirnya meramalkan bahwa dia akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Maka apa yang terjadi kita semua tahu? Di negeri itu semua anak bayi laki-laki dibunuh semua. Tapi apa yang terjadi? Musa justru Allah SWT mintakan kepada ibunya untuk melepaskan bayinya. Dan kemudian dipelihara oleh Ibunda Asiyah. Coba betapa luar biasanya cara Allah. Makar Allah itu selalu luar biasa. Dan bahkan ketika disuruh milih gitu ya, maka Nabi Musa alaihissalam milih bara.
bara api, kemudian masuk ke lidahnya. Maka kemudian dia menjadi lisannya menjadi buruk artikulasinya. Makanya salah satu doanya adalah ketika dia tidak mampu melafazkan dengan baik kata-katanya, dia meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bagian yang terus setiap apa yang kita lakukan itu mengandalkan Allah, dan apapun value yang terjadi di sekitar kita, ini menjadi bagian yang seharusnya setiap kita punya kemampuan untuk melakukan perbaikan terhadap sifat tadi. Artinya gini, kalau sifat baik dan sifat buruk tadi kemudian dibolak-balik itu adalah kita, maka jangan pernah jumawa dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Jangan juga terlalu bangga dengan keburukan-keburukan yang kita punya. Artinya begini, kalau kita melihat surat 67 ayat yang kedua, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu ladzi Allah lah khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ Allah SWT menyatakan Allah lah yang menjadikan kematian, menjadikan kehidupan, diujikan kepada manusia untuk supaya dia bisa muncul ahsanu amala. Apa ahsanu amala? Respon spontan yang terbaik. Oke. Kira-kira kalau kebaikan kita tadi, perhatikan nggak ada yang dengerin Dokter Eka tadi. Kebaikannya apa diantaranya? Sabar. Tapi begitu di keburukan, nggak sabar. Lah, gimana nih? Gitu. Sabar sama nggak sabar kok bisa jadi kebaikan dan keburukan sekaligus. Nah, artinya apa? Mungkin sabar dalam kondisi tertentu, mungkin tidak sabar dalam kondisi tertentu. Karena yang tahu keburukan itu adalah beliau sendiri. Nah, maksud saya gini, mari kita pandang seluruh kebaikan kita itu sebagai jaminan bahwa belum tentu amal yang baik yang kita lakukan itu jadi andalan amal kita kepada Allah. Maka tingkatkan, perbaiki semuanya. Dan jangan merasa cukup dengan apa yang kita punya dari sisi kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Ketika semua keburukan yang kita sebut tadi, bahkan sampai ada yang lebih dari 8 bahkan, maka jangan pernah berbangga dengan keburukan itu masih ada pada diri kita. Ayo cepat-cepat diperbaiki supaya ada bagian yang kemudian kalau toh kita begitu, maka lawannya apa? Nah, maka sekarang kita lihat sifat baiknya itu kira-kira sifat penyeimbangnya atau sifat yang supaya kita tidak terlalu kelihatan baik itu apa? Mungkin ujung-ujungnya menjadi tawadhu. Begitu juga dengan orang yang punya kebaikan, punya keburukan-keburukan. Tadi Mas Allah ngaku bahwa inilah itulah apa segala macam dan seterusnya gitu ya. Tetapi kalau kemudian merasa bahwa keburukan itu tidak bagus untuk dipertahankan, jangan pernah berbangga dengan keburukan yang kita punya. Maka tidak pantas untuk itu dijadikan sebagai trademark. Ya saya gitu orangnya, mau apa? Kan seolah-olah gitu ya. Jangan. Oke, saya tahu kelemahan saya seperti ini, maka this is the time for me to change. Ini saatnya saya untuk berubah. Nah, sekecil apapun perubahannya, Allah pasti maha tahu. Kita lihat sama-sama surat 59 ayat 14. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ini dikhususkan oleh Allah SWT, hanya untuk orang beriman aja. Bertakwalah kepada Allah dan perhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa terhadap apa yang ghadan, yang di hari esok itu akan terjadi. Artinya apa? Amalannya sudah sebaik apa. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amalan li babadal maut. Orang yang cerdas itu yang selalu senantiasa dia berusaha cerdas di dalam menghitung muhasabah dirinya sendiri dan kemudian mengerjakan amalan setelah kematian. Jadi dia betul-betul perbaiki seluruh sikap buruknya yang sudah dipahami tadi. Maka kalau kita punya sifat baik yang 5, sifat buruk yang 7 atau lebih, maka ayo kita ambil antitesanya sehingga kita menjadi pribadi yang mungkin berusaha untuk jadi baru. Tetapi maksud saya gini, ketika ada bagian yang kita upayakan untuk diperbaiki dengan pola seperti tadi, jangan pernah berbangga dengan keburukan yang kita punya. Jangan pernah bertahan dengan karakter yang tersimpan dalam diri kita. Ya saya memang gitu orangnya. Artinya kita nggak mau berubah gitu. Artinya kalau keburukan-keburukan itu lebih banyak daripada kebaikannya, ya kita tahu ujungnya kemana gitu ya. Artinya gini,
Jangan pernah menganggap bahwa oh saya ngaji tiap hari, insya Allah cukuplah deposit saya. Enggak, jangan. Ada banyak orang yang kemudian mohon maaf seperti di suku saya, di suku Madura itu orang-orang banyak melakukan maksiat, bahkan tidak sholat mereka. Tetapi kalau haji gitu ya, kalau haji itu wah udah pokoknya nggak sholat nggak apa-apa, yang penting haji. Nah, itu kan jadi sebuah kesalahan cara berpikir gitu. Nah, saudara-saudara saya di sana itu masih banyak yang begitu. Gitu. Tidak sholat nggak apa-apa, yang penting Islam. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting kalau ada yang mau ganggu Islam tak baca. Gitu. Ada paradigma-paradigma yang harus kita segera atur ulang atau reka ulang atau bangun ulang secara bagian yang benar. Jadi bagian buruk yang kita destruksi, kita hancurkan, kemudian bagian yang seharusnya kita kerjakan. Kalau tadi pengantarnya undangannya Bu Dwi Sundari Sukoco apa namanya ngambil quote-nya Mas Elo gitu ya. Bagaimana Nabi Ayub itu melakukan kesabaran yang sangat luar biasa. 350 tahun dapat kebaikan yang banyak, 7 tahun disiksa dengan penyakit, dan kemudian dia mengatakan kepada istrinya, tidakkah kau bersyukur kepada Allah bahwa 350 tahun kita diberikan kenikmatan, tetapi hanya 7 tahun saja engkau sudah nggak sabar. Padahal kenikmatan yang kita berikan jauh lebih lama daripada rasa sakit ini. Dan ini bagian yang kemudian setiap kita dituntut untuk kemudian melakukan perbaikan terhadap cara berpikir kita. Bukan lagi soal bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana pasangan, bagaimana orang tua, bukan. Tetapi let's start from ourselves. Kalau kita betul-betul menghadirkan bahwa kita ingin mulia di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapapun kita sama-sama lihat surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Tambahin 21-nya. Ada yang sudah ketemu? Monggo silakan. Kalau ada yang mau kopas juga ke Udah. enggak. Kalau mau kopas juga ke ruang chat silakan. Surat 9 ayat 20 bentar ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Jadi Allah SWT sudah berjanji bahwa setiap orang yang beriman kemudian dia berhijrah, memperbaiki dirinya, kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, maka dengan jiwa dan hartanya maka Allah menempatkan dia di posisi yang tertinggi di hadapan Allah. Mungkin dia pendek di antara orang yang banyak, mungkin dia hitam, kulitnya berantakan, kakinya pecah-pecah, tangannya kapalan dan seterusnya, tapi mulia di mata Allah Taala. Bukan soal fisik, tetapi dia menjadi orang yang memperoleh kemenangan. Kemenangan dari apa? Dari hawa nafsunya, dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah SWT perlihatkan dari takwanya. 21-nya teh punten. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tidakkah kita ingin bahwa Allah SWT ketika melihat kita, sifat baiknya tidak melantas membuat kita jadi jumawa, sifat buruknya tidak membuat kita menjadi terpuruk, dan kemudian kita berusaha untuk menjelma menjadi manusia baru dengan mindset yang apapun yang terjadi kita harus memunculkan ahsanu amala, sehingga setiap kita mampu menghadirkan versi terbaik dari setiap pribadi kita, bukan soal mulia di mata manusia yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, let's share. Kita bicara berbagi rahmat, monggo. Kalau ada yang mau sharing, mau nambahin, mau bantah, mau nyanggah, boleh, silakan. Baik, kalau nggak ada, kita sudahi malam hari ini. Kita ketemu tanggal 15, insya Allah. Kita kompas tuntas, insya Allah, bersama dengan Coach Ruli. Baik, mudah-mudahan malam ini beberapa hal yang kita sama-sama lihat dari sisi ketelitian, dari sisi mengamati apa yang ada pada kita, maka yang harus muncul adalah perbaikan-perbaikannya. Mangga Teh Nadia. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau misalnya nih kita tuh mau saling mengkoreksi antara pasangan gitu ya, Dek.
Kan katanya sebutin dulu kebaikan yang banyak, baru sebutin nih kekurangannya gini nih untuk diperbaiki gimana gitu. Atau harus gimana Ude kira-kira? Baik, Makasih baik. Ude. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau anti mau, kalau suami nggak mau gimana? Repot nggak? Iya Ude. Iya, value-nya yang penting. Iya. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwa rasanya kita perlu saling ngoreksi deh. Artinya gini, jangan sampai kemudian dia merasa bahwa pernah kan saya ceritakan bahwa ada seorang istri yang kemudian menginginkan suaminya juga melakukan SWOT, strengthness dicek, weakness-nya dicek, opportunity dicek, threat-nya dicek, sehingga seperti manajemen, cari kekuatan, cari kelemahan, cari peluang sama ancamannya. Maka kemudian dikelola dengan perbaikan-perbaikan. Ternyata si suami nggak ada masalah dengan itu, gitu. Maka si istri maksa, pokoknya kamu nulis di buku ini, saya nulis di buku ini, saya kepengen kamu seperti apa. Saya ingin istri saya seperti apa. Nah ini saya tulis, saya ingin suami saya seperti apa. Nulis si perempuan itu, nulis panjang. Saya ingin suami saya ini, panjang betul. Gitu. Tapi si suami mikir apa ya, sampai nggak ada di kepalanya. Terus kemudian begitu selesai, udah nulis mas, udah baca deh. Ya kan kamu duluan yang minta ngoreksi, kamu dulu aja yang baca. Ih nggak seru ya udah baca deh katanya. Terus akhirnya si istrinya baca. Iya aku kepengen mas itu bagus sih, cuma gini, mas itu keren sih tapi terus itu dibaca begitu terus panjang betul sampai suaminya lama-lama nangis. Ternyata kamu ngeliat aku kayak gitu ya, kata suaminya. Iya maafin aku ya. Iya nggak apa-apa. Tapi memang ya mungkin seperti itu pandanganmu terhadapku, kata si suami. Ya udah gantian katanya. Begitu gantian, dah kamu aja yang baca. Ih nggak seru ih. Baca sendirilah kata suaminya. Kan kamu yang minta. Ini bukan inisiatifku, ini inisiatifmu kan. Begitu dilihat, dibaca. Nangis dipeluk suaminya. Maafin aku ya mas. Apa tulisannya? Ada yang tahu? Dengan semua kekuranganmu, engkau sempurna untukku. Jadi ketika si suami nggak merasa ada yang perlu dikoreksi, ya udah kamu tetap begitu aja, udah asik kok. Saya sih ngerasanya nggak ada apa-apa. Asal kamu konsisten aja melakukan ini semuanya terus sampai ujungnya begitu, nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dikotak-atik dari hidup kita. Artinya gini, butuh konsistensi terhadap apa yang kita harus lakukan dengan pola yang terbaik. Contoh ya, kita pesen rengginang merah dari Bandung, gitu ya. Wah, kalau rengginang merah dari Bandung itu bayangannya mantap lah pokoknya. Tiba-tiba rengginang merah yang dari Bandung ini dikirim dalam bentuk mentah. Begitu sampai di tempat, ternyata lama ngolahnya. Dan mestinya kan konsistensinya adalah dijemur dengan benar, gitu ya, kena matahari yang bagus. Setelah itu goreng pakai minyak panas, gitu kan ya. Apinya api sedang. Baru dia menjadi rengginang yang konsisten dalam bentuk ya seperti yang dibayangkan di awal bahwa rengginang merahnya Bandung itu top banget rasanya, wah udah nggak ada lawan. Tapi ketika misalnya pada eksekusinya dia nggak konsisten, udahlah si rengginang itu lama gitu ya, ditaruh di tempat lembab, kemudian tidak dijemur, dan kemudian gorengnya cuma asal api asal nyala aja gitu, minyak dikit dan seterusnya, nggak ngembang. Apa yang terjadi? Ketidakkonsistenan itu menghancurkan citra rengginang merah yang dari Bandung itu tadi. Paham maksudnya nggak teh? Iya Ude. Iya.
Jadi ketika kita tahu bahwa konsistensi itu diperlukan ketika kita tahu bahwa suami gue nggak ada masalah sama gue aja nganggapnya dia begitu. Atau boleh jadi setelah kita komunikasikan, mungkin kita punya rasa takut. Tetapi kan kita tahu bahwa kondisi perbaikan yang kita inginkan itu sebetulnya menjadi bagian yang udah lalu ngapain aja, udah bener aja, udah gitu. Sehingga value itu kemudian perlu kita bahasakan. Ada konfirmasi-konfirmasi yang kemudian menjadi gini. Jadikan suami itu pemegang keputusan tertinggi. Meskipun idenya dari kita, tidak perlu seorang istri itu merasa bahwa laki gue mah nggak ada inisiatif, semuanya dari gue, apa-apa gue, apa-apa gue, apa-apa gue, capek deh. Kenapa mesti capek? Kita tinggal kemudian mengumpulkan ide banyak-banyak gitu ya. Adanya telur nih. Udah tinggal tawarin ke suami. Mau diceplok, mau direbus. Jadi rebus makan bulat-bulat, kemudian mau didadar, mau diorak-arik, mau di scramble pakai jamur, mau dipakein keju, mau di apalah segala macam, dibikin dadar telur keju misalnya, atau pakai mie instan misalnya gitu. Tawarkan 7 alternatif itu. Pak, mau yang mana Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika dia menetapkan 3, yes, alhamdulillah luar biasa, Anda pemegang keputusan yang sangat saya cintai. I love you. Thank you. Assalamualaikum. Itu kan jadi, gitu aja. Loh iya justru, gitu. Jangan kemudian kita begini, ini hadis pas banget ini buat suami saya nih. Ini kayaknya bakal kekemplang nih dengan hadis ini nih, biar dia tahu rasa nih. Kemudian dibawa hadis itu, kemudian dibilang, nih baca. Laki-laki nggak bisa dinasihatin. Tapi laki-laki jadikan dia sebagai pemegang titik tertinggi. Artinya jadikan dia konselor. Dalam bahasa tubuh saya ini mungkin buruk ya. Artinya gini, Mas kan lebih paham daripada aku ya soal agama ini ya. Kalau ini gimana nih? Kalau menurut Mas, aku nggak ngerti maksudnya gimana ya. Padahal kita tahu ini akan ngemplang dia. Begitu dia baca, oh ya itu kelepak, tapi dia nggak tampakkan. Dia stay cool. Oh istri saya mau iniin saya nih, mau ingetin saya. Oke. Jadi gini, wah dengan sotoynya dia bilang, padahal ngaji aja enggak. Gitu kan ya. Kasih tahu sama dia bahwa ini gini nih, apapun yang dia sampaikan, iyain aja. Kayak ya aja udah gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Tapi ya jangan kelihatan banget actingnya ya gitu. Habis itu makasih banyak ya, aku bangga banget punya suami kayak kamu, Masya Allah. Nanti dia akan naik gengsinya secara wah, gue kalau nggak paham nih maksudnya salah atau gimana. Tapi kalau orang yang pria yang punya integritas, dia akan bicara tentang wah kalau kayak gini saya nggak tahu nih, mesti saya pelajari dulu. Saya pelajari nggak apa-apa, pelajari dulu aja. Nanti kalau udah kabarin ya. Sehingga biarkan dia ada di puncak pimpinan yang tertinggi yang menjadi legitimator dari apa yang terjadi pada keluarga kita. Nah, pada saat itu dia punya dignity, dia punya izah, dia punya marwah bahwa saya adalah. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh para istri ketika istri maunya, ya mestinya dari suami juga punya ide dong. Suami mestinya. Padahal ini expect too much, ekspektasinya sangat banyak. Nggak usah. Dia begitu saja mencintai kita. Insya Allah kalau kita belajar neuroscience, nanti kawan-kawan Dokter Ustazah Asya Dahlan kita undang atau paling tidak, atau ngambil kisi-kisinya saja dari beliau, insya Allah membuat kita menjadi oh gitu tuh caranya ngadepin laki-laki itu. Jadi nggak serumit seperti apa yang kita bayangkan. Gitu kurang lebih teh punten kalau ngalor ngidul ngetan paling ngulon gitu kalau katanya Budi Darmi. Gak apa-apa Budi. Saya. Udah boleh ya. Sedikit lagi. Mangga. Kan sebenarnya biasanya kalau Nadia tuh ngikutin alurnya suami. Jadi suami maunya apa ya ikut aja gitu. Okay. Mau gimana juga. Nah, tapi
ada orang deket yang suka ngasih nasihat, kalau apa-apa tuh harus diobrolin, jangan dipendam, jangan itu. Betul. Tapi justru kalau saya dengan diem ya udah nanti juga selesai sendiri gitu. Iya, nggak boleh. Ikutin suaminya Diobrolin. apa. Mesti diobrolin. Setidaknya berikan multiple choice. A, B, atau C. Jawaban A dan jawab B berhubungan, berarti C. Jawab jawab A dan B benar tapi tidak berhubungan, berarti D. Sehingga kita bisa punya kesimpulan-kesimpulan tentang dia maunya seperti apa dan seterusnya. Apalagi biasanya kalau laki-laki itu mikir logik dan kemudian lebih ke masuk akal atau tidak. Tapi kalau perempuan memang lebih banyak pakai rasa. Nah, pada saat begitu itu, kenapa ada hadis yang menyatakan laki-laki itu terdiri dari 99 pikiran dan 1 perasaan, sementara perempuan itu ada 99 perasaan dan 1 pikiran. Nah, itu untuk melengkapi menjadi 100 pikiran dan 100 perasaan yang bisa saling komprehensif, bisa saling melengkapi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Bakadalik, barakallah. Baik, Badin, monggo. Udah mau nanya, wajar nggak sih kalau misalkan istri itu nggak enakan sama suami? Ya. Padahal kan apa ya? Kalau saya pribadi ini pengalaman teman sih gitu. Apa-apa tuh nggak enakan gitu, suka cerita ke saya gitu. Kalau menurut saya pribadi sih aneh kalau istri nggak enakan sama suami. Iya. Kalau menurut saya ya, Ya. kalau menurut Ude kumaha? Ya. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tidak ada yang bisa diseragamkan dari berbagai perilaku manusia yang namanya suami istri itu. Karena DNA kita nggak sama, retina kita nggak sama, sidik jari kita juga nggak sama, sehingga kalau kita kemudian berusaha untuk ngeklopin antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, nggak akan bisa sama. Karena gini, ada seperti tadi, orang yang maunya ngobrol, ada yang maunya, ya udahlah, time will tell, gitu. Atau biar nanti waktu yang menyelesaikan gitu ya. Atau bagian yang ada yang lain, oke, mesti diobrolin, ada yang mesti ngobrol sampai pakai orang ketiga, ada yang mesti rapat keluarga, ada yang, sampai begitu. Dan itu masing-masing kita punya punya style sendiri-sendiri, bahwa kemudian Mbak Dina punya pemikiran bahwa harus ngobrol, oke, fine, nggak ada masalah. Tapi ada orang yang kemudian nggak terbiasa dengan ngobrol, karena bahasa kasih sayangnya mereka itu mungkin seperti yang Coach Ruli bilang, ada yang kasih sayang lewat kekerasan, lewat tamparan, lewat pukulan, lewat sabuk gitu, lewat penjalin, lewat rotan dan seterusnya. Seperti saya sendiri ngerasa bahwa saya kalau nggak dibesarkan sama tentara model bapak saya, mungkin saya nggak kayak gini tangguhnya, gitu. Mungkin ya kan nggak bisa milih gitu, harus jadi anak tentara dulu baru bisa tangguh, kan enggak, gitu. Maka setiap kita punya bahan yang sama, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala dengan semua kelemahan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, pada saat itu nanti Allah SWT akan menuntun kita pada satu kondisi yang dimana setiap kita itu punya tracknya masing-masing. Nun sewu, surat yang ke-5 ayat yang ke-48 itu, seandainya Allah SWT berkehendak, maka kita dijadikan satu umat saja. Tetapi enggak, Allah kepengen kita itu fastabiqul khairat. Every one of us always have personal stage, punya our own start line. Jadi ketika kita mau berlomba itu tidak ada batasan bahwa yang bisa hafal 30 juz masuk surga, enggak. Yang enggak hafal pun bisa masuk surga, gitu. Artinya kalau ada yang berkenan baca 548, monggo silakan. Surat ke-5 ayat 48 ya udah. Nah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan Ya. meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Ya. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Masya Allah. Nuhun teh. Barakallah. Jadi gitu Mbak Din. Every one of us always start, every one of us itu punya our own start line. Jadi kita punya garis start yang beda-beda. Ada yang mu'alaf, ada yang bisanya sedekah, ada yang bisanya baca Quran, ada yang bagus di puasanya, ada yang bagus di sholat tahajudnya, ada yang bagus di dakwahnya. Dan itu ketika jadi kolektif, maka itulah Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk mencari keseluruhan sunnah yang Rasulullah SAW hadirkan itu bisa ditiru oleh seseorang, nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Gitu. Jadi kalau kemudian kita nyari idealnya seperti apa, nggak ada. Maka setiap orang pasti punya patokan-patokan tertentu, punya ukuran-ukuran tertentu, dan seterusnya. Kapan-kapan kita belajar tentang bagaimana psikoanalisis dari beberapa karakter yang kalau kita belajar Stephen, belajar personality plus, kita belajar Doix, kita belajar banyak tuh apa yang kalau di people and pencil test itu MBT ada macam-macam tuh psikologi. Mau pakai gayanya Douglas McGregor karena saya juga senang belajar psikologi gitu sehingga ada beberapa hal yang kemudian bisa pakai pendekatan ini yang paling gampang ini dan seterusnya karena ada yang sifatnya biometrik melekat pada karakter kita, ada yang kemudian kayak Steve O'Milo itu dari golongan darah gitu. Kalau darah B begini, kalau darah O begini. Kecenderungan yang sifatnya psikoanalisis. Apakah dipastikan begitu? Enggak. Karena setiap orang punya latar belakang gaya pandang keluarga yang beda, budayanya beda, strugglingnya juga beda, sufferingnya beda, sehingga setiap orang memang harus menyelesaikannya urusannya masing-masing. Mungkin cuma sekedar saran saja. Artinya gini, kalau betul setiap orang unik, ketika dia minta pendapat kita misalnya. Kadang-kadang ada orang yang dia nggak minta pendapat, tapi dia dengan cerita. Dia cerita aja, kita cuma jadi listener aja. Jadi good listener. Dengerin aja. Lama-lama dia punya kesimpulan sendiri terhadap apa yang dia sampaikan. Makasih ya udah dengerin saya, padahal kita nggak ngasih respon apa-apa. Gitu. Saya sering sekali menjadi telinga bagi banyak teman-teman yang lagi punya unek-unek segala macam. Gitu. Nah, tapi bahayanya kan gini, dulu tuh karena saya nggak paham, jadi kesannya kalau ada perempuan yang curhat gitu ke laki-laki, ke teman laki-laki, itu dia sudah setengah jatuh cinta. Kalau dia cerita 2 kali, dia udah jatuh cinta sekali. Dalam pengertian bukan jatuh cinta secara fisik atau enggak, tapi lebih kepada psikisnya. Oh, dia bisa nerima saya karena dia mau dengerin saya. Kan kadang-kadang kita kalau ngobrol, ada orang yang suka motong. Mohon maaf nih. Kadang-kadang begitu kita nyampe di frase kesekian, dia langsung senggak aja, langsung potong di beberapa kata-kata. Nah, itu sangat tidak menyenangkan kan yang begitu. Nah, ada orang yang kemudian lebih senang tadi arguing, ada yang kemudian ada yang mempercayakan kepada ustadz gitu. Atau kita datang ke konselor pernikahan, kita konseling aja sekalian. Ada yang mau ke psikiater, ada yang macam-macam, pendekatannya beda-beda. Nah, yang tersesatnya adalah ketika nanyanya ke dukun gitu. Kemudian bisa macam-macam tuh, disihir ini, sihir itu, apa segala macam dan seterusnya. Padahal Al-Quran punya jawabannya, hadis-hadis Rasulullah SAW punya jawabannya. Kalau yang saya suka bilang, kenapa sih mesti nyindir-nyindir di sosmed gitu? Iya, kan
disindir sama Al-Quran, jarang baca Quran. Disindir pakai hadis, jarang baca hadis. Makanya disindir pakai sosmed gitu. Nah, itu yang kemudian membuat kita menjadi harus menyadari betul bahwa kondisi ini adalah seperti ini. Tahu fitrah gitu. Nyadar bahwa betapa ini adalah bagian yang harus kita pahami segera. Jadi judulnya memang tidak sesederhana seperti apa yang saya sampaikan, tetapi setiap orang punya perjuangan imannya masing-masing. Gitu. Bukan berarti keluarga yang seperti saya sampaikan di kesempatan yang lalu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak berarti nggak ada berantemnya, ada berantemnya. Tetapi berantemnya itu untuk sebuah pola komunikasi yang bisa sampai kepada kesepakatan yang kadang-kadang tidak disepakati. Gitu. Jadi gimana? Ya biarin aja dia dengan caranya sendiri menyelesaikan itu. Karena gini, kadang-kadang jalan keluarnya justru dengan mengolah sendiri data. Artinya gini, kalau kayak pelajaran dari sa'i itu kan sofa marwah. Di sofa nggak dapat air, di marwah nggak dapat air, dapatnya masalah di bagian yang luar. Ketika kita ngobrol sama teman soal ini, dia nggak ngasih feedback. Ketika kita ngobrol sama teman ini, dia ngasih feedback, maka feedbacknya teman sama tidak ngasihnya feedback itu kemudian bercampur dengan ide pola yang Allah SWT berikan inayah dan maunahnya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh diginiin aja. Dan itu bagian yang kemudian apa yang dilakukan sama manusia itu ada kehendak Allah. Nah, itu yang kemudian setiap kita menjadi memahami bahwa kehendaknya Allah lebih dulu daripada apa yang kita inginkan. Seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam. So, gitu Mbak Dini ya? Ya, Baik. ya udah. Ya, barakallahu fiik. Kita tutup, nggak berasa 21 seperempat aja. Mudah-mudahan Allah ridha atas apa yang kita bahas. Jangan lupa, kembali. Jangan lupa ya, ini bagian dari cara kami untuk kemudian menghadirkan keberlangsungan, karena listrik nggak bisa dibeli pakai pahala dan doa, kuota Zoom ini juga nggak bisa dibeli pakai pahala dan doa. Tapi mudah-mudahan Allah SWT ridho atas apa yang kita bahas pada malam hari. Sampai ketemu tanggal 15. Hatallahu ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi yang terbaik, buat yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا